Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya di sini uh, Yusril Iza melalui kolom komentar juga. Kalau niat kan harus barengan sama lafal takbir. Terus gimana caranya? Itu menurut madhab Syafi'i. Arti niat itu kan banyak. Satu, niat itu makna niat. Makna niat satu, iradah, keinginan. Saya ingin salat duhur. Itu niat. Kemudian yang kedua, al-qasdu, tujuan. Jadi saya bertujuan, saya wudhu dengan tujuan salat duhur. Itu niat. Kemudian yang ketiga, al-azmu. Azmu itu adalah sudah menjadi keputusan akhir. Saya mau salat duhur. Itu azmu. Bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu dan disamakan atau dibarengkan dengan perbuatan sesuatu itu. Di awal perbuatannya. Jadi umpama mau salat, perbuatan salat itu kan diawali dengan takbir. Ya, takbir. Maka niat pun harus dibarengkan dengan takbir. Kemudian kembali ke niat. Bagaimana caranya? Kembali ke niat. Niat itu apa? Niat itu dalam hati. Wa mahalluhal qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Hati itu tidak bisa merangkai kalimat. Tidak bisa. Yang penting dalam hati sudah tekad, sudah azmu, qasdu untuk melakukan salat zuhur. Kemudian yang merangkai itu adalah pikiran. Jadi pertama, kalau di madhab Syafi'i kan diucapkan usolli fardhu dhuhri dari mulut dulu. Terus dari mulut itu ke akal, ke otak. Di otak diproses oleh akal, akhirnya dilarikan ke hati. Maka jadi satu keputusan. Kapan itu? Saat takbir. Jadi sebelum takbir mulut sudah berucap usolli fardhal maghribi salasa raka'atin. Umpama mau mengikuti itu. Mama tidak mau mengikuti itu, langsung dalam hati takbir. Ya Allahu Akbar, dalam hati sudah tekad. Artinya dalam hati sudah sesuai dengan rangkaian kalimat yang dirangkai otak. Iya. Oh, saya mau sholat duhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Di otak itu. Kemudian itu pada saat takbir disetor ke dalam hati. Oleh otak, oleh pikir itu dieksankan ke dalam hati. Itu caranya. Jadi cara yang paling baik kalau mau melakukan sholat agar niat pas, tidak pas dengan takbir, tidak memanjangkan kalimat Allahnya. Maka itu tadi, di sebelum sholat tenangkan dulu pikiran, naikkan ke otak kita, akal bahwa saya mau salat duhur dalam otak rangkai itu. Jangan diulang. Saya mau salat duhur. Biasanya itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu kan dari kanan. Tulisan Arab itu kan dari kanan. Itu betul, istimewanya. Betul. Dan yang mulai bereksen itu kan otak kanan. Kan dari kanan ke kiri. Itu bukan dari kiri ke kanan kalau otak itu. Jadi sesuai dengan tulisan Arab. Sehingga kalau ada orang tidak tahu bahasa Arab itu akan sulit. Karena otaknya berbolak-balik harus. Actionnya itu pikirannya bolak-balik. Maka kalau sudah baca bahasa Arab usolli fardhu maghribi salasa rakaatin sudah pas dalam otak, terangkai, lalu Allahu Akbar setor ke hati. Itu biasanya. Kemudian setelah itu naikkan hati kita, mi'rajkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan komunikasi dengan Allah. Langsung komunikasi dengan Allah dengan pertama iftitah, artinya mau menghadap, mau komunikasi dengan Allah, tapi diawali dengan pujian-pujian pada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Itu kan
artinya muqaddimah, pengantar untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai Fatihah, maka itu artinya sudah mulai komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, terus komunikasi silih berganti dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bagaimana kita agar terus bisa berusaha khusyuk dalam salat. Karena khusyuk itu kan dalam ayat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu adalah berat, sangat berat. Malah kecuali salat itu tidak terasa berat bagi orang-orang yang khusyuk. Seperti apa orang khusyuk itu? Maka ditafsiri oleh ayat itu sendiri, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu kuncinya dalam hati harus yakin bahwa kita akan bertemu Allah. Itu harus kita tanam terus dalam hati, termasuk terutama dalam saat kita mau sholat. Saya ini akan bertemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya. Maka itu awal dari satu kehusyuan. Keyakinan seperti itu maka merupakan awal dari satu kehusyuan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan saya akan kembali pada Allah. Artinya saya berdiri salat di sini nanti juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci khusyuk. Iya. Terus kemudian karena misalkan punya niat mulai ketika berwudu, jadi pasca berwudu misalkan mau sholat zuhur berwudu, pasca berwudu itu sudah mempunyai niat, sudah Sudah iradah. Iya, sudah ada keinginan dan tujuan. Iya, untuk sholat zuhur begitu kan. Tetapi tidak terucap dengan kalimat usolli fardhu duhri. Tapi yang jelas di dalam hati itu sudah punya keinginan untuk sholat zuhur. Dari tempat berwudu ke tempat sholat langsung Allahu Akbar begitu. Itu namanya niat. Iya. Yang dinamakan niat yang sebenarnya seperti itu. Ya kan, niat tidak harus usolli fardhu duhri. Yang penting di dalam hati sudah. Namanya untuk membantu pikiran. Walaupun madhab Syafi'i ucapan itu kan untuk membantu kan. Nah, kalau kita tidak butuh bantuan, kenapa harus mengucapkan? Tidak perlu. Jadi sudah mulai wudu, sudah ada keinginan tujuan untuk sholat duhur, terus berdiri kan sudah ada dalam hati itu. Iya, di dalam hati ada keinginan untuk sholat zuhur, tapi di dalam hati juga tidak terangkai kalimat usolli fardhu duhri begitu. Cuma yang ada berkehendak mempunyai keinginan sholat zuhur begitu, Bu ya. Nah, itu niat namanya. Tidak bisa hati merangkai. Sehingga ketika kita berdiri di sejadah, umpama mau lebih meyakinkan lagi, kalau mau mengikuti madhab Syafi'i ya diucapkan usolli fardhu duhri untuk membantu pikiran merangkai usolli fardhu duhri atau saya mau melakukan salat duhur. Kemudian pas takbir hati sudah ada itu. Lebih mantap lagi walaupun dari tadi sudah ada sejak kita wudu. Iya. Tidak ada masalah, dan itu memang yang niat yang sebenarnya, sehingga kita tidak ragu lagi, tidak meragukan bahwa kita akan salat duhur. Iya. Nah, orang yang mengulang-ulang kan masih ragu itu, apakah saya mau salat duhur apa tidak, karena yang pikirannya masih kemana-mana. Iya, kalau setelah berwudu itu sudah menanamkan niat hingga dengan ucapan kalimat takbir, maka kan ada kesambungan gitu dari wudu sampai dan sholat. Itu iya. Yang disebut dengan khusyuk tadi. Jadi khusyuk itu orang yang meyakini bahwa dirinya akan bertemu Allah, karena akan bertemu Allah maka dia lakukan salat sebagai perintah utama dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu semua nabi
Semua nabi ada syariat salat, semua. Seperti kata Nabi Isa, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya dipesan khusus oleh Allah supaya salat. Nabi Ibrahim semua dari Nabi Nuh. Iya. Kan yang jalur dari Nabi Adam ke jalur Nabi Muhammad, yang jadi nabi, yang ke Nabi Muhammad, yang jadi nabi adalah berapa? 8. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi siapa itu? Lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam 7. 7. Yang dari Nabi Adam ke jalur yang pas ke jalur Nabi Muhammad ada 7 orang jadi nabi. Kalau yang lain lebih banyak lagi, ribuan. Yang ke jalur Nabi Isa itu ribuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.